tahu pemilik akun yang melakukan wawancara tersebut justru adalah juara selingkuh. Buya Yahya ikut andil dalam perdamaian dua orang ini. Tahu kan siapa dua orang ini? Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, ya mungkin ini hanya di kepala aku aja, yang mudah-mudahan nggak ada yang sama dengan pikiran aku. Ini kok sedikit-sedikit itu bilang Buya gini, Buya gini. Ya meskipun ini tuh ya pertemuannya kan secara private, jadi cuma beberapa orang aja. Cuma yang menjadi ganjalan di pikiran aku itu, ini kok jadi kesangkut-sangkut. Jadi diseret-seret. Jadi kan namanya Buya kan jadi jelek. Apakah mereka ini kayak cuci tangan, jadi istilahnya nggak mau disalahkan, jadi ya dia nyeret nama orang lain, nah yang keseret nama Buya, gitu nggak sih? Aku mikirnya sih gitu, pikiran jelek ya. Maaf ya kalau pikiranku jelek, cuma nggak tahu ini karena apa ya. Buya itu kan orang baik ya, tahulah semuanya Buya itu siapa, tokoh agama yang terkenal dan sebagainya, tapi ini keseret, nah namanya ini jadi jelek, iya nggak sih? Ya mudah-mudahan pikiran aku aja yang jelek, nggak bener gitu ya, semoga aja. Nggak tahu lah. Guys, Virgon terus diseret dalam kasus CCTV Inara Rusli. Ini dia, day ke-34, gue cari teman ngobrol random. Ini dia chat gue. Ibunya Virgon menegaskan bahwa dia akan mengambil langkah hukum jika anaknya itu terus diseret dalam kasus Inara Rusli dan Ihsanul Fahmi, termasuk tuduhan jual beli rekaman CCTV di rumah Inara. Tapi sampai saat ini si Virgon ini belum kasih keterangan apapun karena dia menjaga mental anak-anaknya. Tapi kata ibunya sendiri, tuduhan itu tuh nggak masuk akal karena penghasilan Virgon sebagai musisi itu katanya jauh lebih besar. Wah, kita lihat aja ya gimana kebenarannya. Gimana guys pendapat kalian soal hal ini? Tulis ya jawaban kalian di kolom komentar. 1 lembar fotokopi kutipan akta nikah yang pertama. Yang kedua, 1 buah flash disk yang berisi tentang 7 video CCTV ya. Kemudian 1 lembar fotokopi KK kepala keluarga inisial IF. Kemudian 1 bundel fotokopi direct message Instagram milik inisial WM dan IR. Kemudian 1 lembar fotokopi direct message Instagram milik saudari WM, dan selanjutnya ke-6 yang diserahkan ke kawan-kawan penyelidik, 1 lembar surat pernyataan dari KUA Hamparan Perak Medan yang menyatakan pernikahan antara IF dan WM tercatat. Terima kasih rekan-rekan media. Hari ini agenda saya yaitu mendampingi Mbak ya sebagai saksi dalam dugaan tindak pidana illegal akses yang dilaporkan oleh Inara Rusli yang berkaitan dengan beredarnya CCTV yang mungkin rekan-rekan juga tahu bahwa berita itu udah viral banget, yang bicara katanya 2 jam lah udah. Nah ini yang hari ini lagi didalami oleh penyidik. Kuasa hukum Inara menyebut sedikitnya ada 6 terduga pelaku dengan motif mencari cuan. Mereka kabarnya adalah orang terdekat Inara dan pihaknya kini bahkan sudah mengantongi inisial, diantaranya A, V, M, P, dan N. Jadi ada mungkin kurang lebih 6 orang yang terlibat. Dan ini keterlibatan ini motifnya jelas mencari uang. Ya, mencari uang. Berarti ya. ujung-ujungnya video itu lari ke Ya, siapa? untuk dijual. Berarti ujung-ujungnya video itu lari ke siapa? Yes. Dan Patut diduga juga nyampe ke. Tapi apakah diduga? Patut diduga mungkin saya kasih tahu inisialnya. Yang pertama A, kedua V, ketiga M, keempat P, kelima N, dan Mawa sendiri kala itu membantah bahwa rekaman CCTV yang sudah diserahkan sebagai Mbak, kalau suaminya lebih memilih pelakor atau selingkuhannya, Mbak boleh untuk mundur dan meninggalkan serta berlepas dari ikatan pernikahan yang ada. Kenapa? Saya katakan namanya lalat itu kalaupun dikasih tahu bahwa bunga itu jauh lebih indah, jauh lebih wangi, dia akan tetap memilih sampah. Maka Mbak boleh dan punya hak untuk mundur meninggalkan ikatan pernikahan yang ada. Daripada Mbak terus-terusan merasa tersakiti dan terlukai oleh suami Mbak, maka Mbak berhak untuk bahagia dan memilih jalan bahagia Mbak sendiri. Guys, mungkin kalian tadi sudah melihat beberapa info dari Inara Rusli. Nah, ini kita lihat lagi guys ya. Kira-kira ada kabar apa nih dari Inara Rusli guys untuk hari ini ya? Kira-kira seperti apa? Yuk langsung kita simak bareng-bareng guys ya.
balik lagi bersama saya, maaf guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kelvin. Nah, ini kita lihat ya, buat kalian yang baru mampir jangan lupa bantu subscribe, yang sudah subscribe terima kasih banyak. Yuk langsung kita simak aja guys, VT-nya seperti apa infonya. Ini minta damai, Inara Rusli dan Insanul Fahmi dituntut di penjara guys. Waduh, nah ini kita lihat seperti apa ya, kita reaksi. Kalau nanti illegal aksesnya juga terbukti ya, ada dugaan tindak pidana illegal akses dengan bukti yang dibawa oleh Mawa, maka ini akan berpengaruh gitu loh. Kalau memang bukti itu tidak layak untuk dijadikan alat bukti, ya itu harus dibatalkan tindak pidananya yang dilaporkan gitu. Waduh, tuh harus ditindak guys ya. Insanul Fahmi secara terbuka mengungkapkan keinginannya untuk berdamai dengan Mawa. Ia berharap konflik ini dapat segera diselesaikan secara Karena dia takut di penjara, jadi dia minta damai ya. kekeluargaan, terutama demi kepentingan dan masa depan anak. Waduh. Kian memanas. Mawa menyatakan keseriusannya untuk menempuh jalur hukum guna memenjarakan Insanul Fahmi serta menyeret nama Inara Rusli ke dalam persoalan ini. Waduh, kalian setuju nggak untuk Insanul ya masuk penjara ya? Sebagai langkah nyata, pihak Mawa dikabarkan telah menyerahkan 7 video rekaman CCTV sebagai bukti tambahan kepada pihak berwajib. Yang kian memanas. Waduh ya. Tuhan tutup matamu biarkan aku menari di garis antara Waduh. benar dan salah. Ini bener gak guys ya? Ini dia joget gini ya, lihat tuh. Bukan aku mau merebut dia, tapi hanya ingin mencicipi sementara. Dia cerita tentang rumah tangganya, tapi matanya menelanjangiku. Sahabatku tak pernah Tuh lihat tuh kok centil gini ya. Waduh. tahu ada detik Waduh. lain di balik senyum manisku. Waduh. Kocak lihat. Waduh. Kadang ku bayang Tuh lihat goyang. Astagfirullah. berjumpa dengan dia. Waduh. Walau bukan milikku, tapi Tuh lihat guys. ku ingin mencoba. Sebenarnya Wow. saja jadi yang utama. Nah, ini kita lagi guys. Apa nih, penuh luka batin di saat Mawa tahu Insanul mengatakan I love you kepada Inara Rusli. Memilukan dan penuh luka batin. Tampaknya dua kata itulah yang paling tepat untuk menggambarkan apa yang kini dirasakan Wardatina Mawa di awal tahun 2026 ini. Atau di tengah konflik rumah tangganya yang kian rumit dan terbuka ke publik. Bagaimana tidak? Iya ya, kasihan ya. Mawa di tengah momen ini justru memilih berbicara melalui kata-kata sunyi yang ia tuangkan di media sosialnya. Dan yang cukup mengejutkan selain soal unggahan Mawa adalah kalimat-kalimat berisikan tentang air mata, tentang pelajaran hidup, dan tentang rasa sakit ini muncul tak lama setelah sang suami Insanul Fahmi secara terbuka mengungkapkan Waduh. kalimat cintanya yang bukan hanya untuk Mawa, namun juga untuk Inara. Waduh guys ya. Nah, alhamdulillah kemarin baru ini sama Dr. Oki untuk jadi brand ambassador. Jadi ya udah alhamdulillah tetap menggunakan cadar karena ini sebagai menjaga diri aku juga kan, menjaga marwah aku juga. Jadi nggak bakalan dibuka cadarnya. Dan insya Allah nggak bakalan jadi penghalang ya kalau berpakaian seperti ini. Tuh, seperti menyindir Inara Rusli ya. Kalau pakaian seperti ini nggak bakal menghalangi untuk kita berkarir. Ya insya Allah dari sini juga rezeki, kalau emang nggak ke ranah yang lain tuh nggak apa-apa. Ada aja pasti rezeki Allah kan luas ya. Benar. Ibu yang luar biasa juga. Bentar, nih Virus Rafiq ya berikan dukungan kepada Mawa atas laporan Inara Rusli yang dicabut atas Insanul karena semua pakai cinta serta perasaannya. Maksudnya sih dicabut itu. Terus juga sosoknya dia bisa tetap dengan apa namanya dengan keyakinannya dia gitu loh, dan dia bisa berjuang fight juga sebagai seorang perempuan. Dan kakak kan juga waktu itu mengatakan akan mengawal kasusnya Mawa ini. Apakah kakak itu akan siap badan untuk Mawa sendiri? Sebenarnya gini ya Mas, kita mengawal itu kan gak hanya saya aja, tapi semua mungkin netizen se-Indonesia juga mengawal gitu. Mengawalnya adalah dalam arti
kata mengawal, kita melihat nih gitu perkembangan kasusnya seperti apa, dan Mawa harus mendapatkan sebuah keadilan gitu seadil-adilnya, karena kan kalau seandainya Mawa ini mewakili banyak perempuan yang menjadi korban gitu. Nah harapannya adalah Mawa bisa mendapatkan keadilan gitu, dan saya yakin sekali pihak yang berwajib dari pihak kepolisian maupun nanti di pengadilan nanti akan memberikan perjuangan untuk Mawa juga nih gitu, dan harapannya semoga Mawa bisa semakin kuat ya gitu menjalanin semua ini, karena menurut saya gini, ini kasus yang memang harus menjadi sebuah perhatian agar tidak lagi adanya perempuan yang akhirnya menjadi korban. Jangan dijadiin bercandaan, tapi ini hal yang serius loh, seorang perempuan menjadi korban, anaknya juga jadi korban gitu. Jadi fokus aja ke situ dulu nih gitu. Kan memang ada hukumnya secara pemerintah kan gitu loh, pidana gitu. Mau itu berapa lama pun semua itu kan ketentuannya ada di undang-undang yang sudah ada gitu. Jadi ya udah fokus aja ke situ gitu, dan harapannya bisa mendapatkan keadilan. Nah itu yang saya maksud gitu. Gimana kita akan lihat nanti perjalanan dan prosesnya seperti apa, dan alhamdulillahnya sampai detik ini kita masih komunikasi, saya juga masih memberikan semangat, memberikan doa juga, dan semoga Mawa bisa mendapatkan keadilan seadil-adilnya, karena apa yang terjadi sama Mawa ini sebenarnya banyak korban-korban yang lainnya. Jadi ini juga perhatian juga sih gitu untuk semuanya ya, termasuk juga teman-teman dari Komnas Perempuan dan yang lain-lain juga pasti akan mendampingi gitu. Tuh guys ya, jadi dia mendukung ya untuk laporan Mawa ya kepada Rusli ya, Inara Rusli dan Ihsanul Fahmi. Ya sih, menjadi pelajaran buat para lelaki ya yang ingin poligami ya, yang tiba-tiba poligami tanpa seizin dulu gitu ya. Seandainya di balik gitu ya, sang istri pengen poliandri gitu, walaupun itu nggak akan mungkin gitu guys ya. Cuma seandainya diduakan juga kan nggak enak ya, mana ada sih yang mau diduakan ya, walaupun poligami secara ini boleh, tapi ya mana ada sih manusia yang mau diduakan gitu ya guys ya. Anak aja kadang, kita sebagai anak aja kadang ada rasa iri gitu ketika orang tua kita kok lebih sayang sama si anak A atau anak si B, tapi padahal orang tua ya, kita sebagai orang tua mungkin merasa ya kita kan sudah berlaku adil, tapi tidak bisa seperti itu gitu ya, karena setiap orang kok merasa lah ini kok lebih sayang sama ini, lebih perhatian sama ini gitu ya. Begitu juga poligami gitu ya, karena nggak bisa sih semua orang bisa menyamaratakan gitu guys ya. Nah menurut pendapat kalian gimana nih setelah melihat beberapa info dari Inara Rusli dan Ihsanul Fahmi? Bisa tulis di kolom komentar seperti biasa. Terima kasih sudah hadir, tentunya kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Sehat-sehat selalu buat kalian dan see you guys.